Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Jumat 25 Oktober 2024. Tanpa terasa bulan ini akan berakhir. Tentunya kita selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah lepas dari hidup kita. Ada orang yang berkata, "Thank God it's Friday." Artinya mereka begitu sukacita saat hari Jumat bisa mereka lalui karena besoknya adalah hari weekend, hari libur. Saudara, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa setiap hari yang Tuhan ciptakan adalah anugerah yang mesti kita nikmati hari demi hari. Dan kita tidak boleh bersungut-sungut, apakah itu hari libur, hari weekend maupun hari Senin, kita tetap bersukacita karena sumber sukacita kita bukan hari apa kita menjalaninya, tapi dengan siapa kita berjalan. Dan dengan Tuhan kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru hari demi hari. Dan sebelum Bapak Ibu Saudara mungkin akan beristirahat atau masih melakukan kegiatan yang lain, izinkan saya untuk kembali menemani dalam renungan malam. Renungan yang saya buat untuk mengingatkan kita dan sama-sama belajar firman, sehingga kita makin mengerti siapa diri kita. Khususnya sepanjang bulan ini, kita masih belajar mengenai keberadaan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan sangat mulia dan segambar dengan dirinya. Kita sudah mempelajari banyak hal dan hari ini kita belajar satu hal lagi, yaitu mengenai hidup manusia itu seperti tanah liat. Kita akan membaca dalam Yesaya 64 ayat 8, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Manusia sebagai tanah liat tentunya mengacu kepada Tuhan sebagai pencunan, dan kita adalah buatan tangannya. Tanah liat adalah bagian atau bahan dasar untuk membuat sebuah wadah atau perkakas yang digunakan pada saat ayat ini ditulis. Biasanya sebelum tanah liat menjadi wadah atau bejana yang baik dan berguna, ia harus dipilih, kemudian dihancurkan, diremas, diremukkan, dibanting-banting, dan akhirnya dibentuk sesuai dengan keinginan dan kehendak sang pencunan atau yang membuat itu. Apa yang dicatat oleh Yesaya ini sebenarnya paralel dengan Yeremia 18 ayat 6 yang berbunyi demikian, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Dalam ayat ini Israel diumpamakan sebagai tanah liat dan harus membiarkan Tuhan sebagai tukang periuk untuk melakukan sesuka hatinya. Hal ini juga tentunya berlaku bagi kita semua. Seringkali kita memberontak kepada Tuhan dan merasa diri tahu segalanya dalam hidup ini. Saat Tuhan menentukan langkah kita untuk sesuatu yang lebih baik, kita mungkin bisa marah dan sering protes terhadap Tuhan. Padahal sebagai tanah liat sebenarnya kita tidak bisa protes sama sekali. Pembentukan Tuhan untuk kita sebagai tanah liat mungkin terkadang sangat menyakitkan. Kita harus diremukkan agar menghasilkan karya yang indah dan berguna. Tugas kita sebenarnya adalah hanya percaya sepenuhnya kepada Sang Pembentuk hidup kita. Dan jangan mencoba menasihati Tuhan, apalagi mengatur-ngatur Tuhan. Karena kekayaan hikmat Tuhan itu tak terselidiki dan tak terselami. Hal ini dinyatakan dalam Roma 11 ayat 33-34. "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Jawabannya tentu tidak ada." Kita harus mengerti bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dan sedang lakukan dalam hidup kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Roma 8:28 dengan jelas mengatakan segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Mari belajar taat saja seperti tanah liat, fleksibel, rela dibentuk dan diajar, sehingga kita menjadi bejana-bejana yang indah di dalam hidup kita. Saya yakin saudara tahu lagu bagaikan bejana. Siap dibentuk,
demikianlah hidupku di tanganmu. Itulah lagu yang harus kita kumandangkan terus dalam hidup kita. Sehingga eksistensi kita sebagai manusia semakin kita sadari dan kita tidak merasa sombong dalam hidup ini. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Kita ini hanya tanah liat. Dan saat Tuhan membentuk kita, Ia akan membentuk kita menjadi bejana yang baik, yang indah untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tugas kita adalah taat, nurut saja dengan Tuhan, karena kita tahu pembentukan Tuhan yang terbaik. Sekalipun mungkin sakit, tetapi kita tahu tujuannya adalah mendatangkan kebaikan. Biar firman Tuhan malam hari ini kembali mengingatkan kita, meneguhkan kita, mengerti posisi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang mulia. Kita mengerti bahwa kita tidak boleh protes dan argumen dengan Tuhan saat Ia membentuk kita. Karena pembentukan yang Tuhan berikan untuk kita adalah yang terbaik. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, dan pagi besok kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.